Yang jelas kalau kita bicara tentang bahan kimia yang untuk pertanian, Indonesia ini masih sebenarnya belum mandiri. Boleh dikatakan 99,99% itu bahan kimia impor. Kalau di urea itu cepat 2 hari langsung hijau. Tapi kalau dengan pupuk buatan petani, loh kok lama ya? Baik, pemirsa, kita bergabung kembali di bincang hari ini. Saya menunggu Anda di line telepon 02744516 kali atau di 0274451173 kali. Tema kita ada di layar kaca dan ini penting, bagaimana tadi sampaikan Pak Bambang, Pak Tri, kimia, faktanya pemerintah masih mencintai kimia untuk pengelolaan pertanian. Nah, Pak Bambang, apakah pemerintah memang tidak berani mengambil keputusan untuk keluar dari zona aman menggunakan zat kimia? Kalau soal pemakaian itu sebenarnya kan petani ya. Tetapi kalau soal inisiasi memang pemerintah. Yang jelas kalau kita bicara tentang bahan kimia yang untuk pertanian, Indonesia ini masih sebenarnya belum mandiri. Boleh dikatakan 99,99% itu bahan kimia impor, obat apapun yang untuk pertanian itu impor. Kalaupun Sudah ada kimia impor lagi ya, jadi kalaupun ada di Indonesia itu lisensi aja. Nah, tapi artinya sebenarnya ini juga kalau dalam konteks ekonomi ya tidak menguntungkan juga dalam konteks perdagangan internasional. Tetapi kita masih tetap saja mengadopsi dan menggunakan bahkan mengkampanyekan kimia ini kepada petani, tetapi sayangnya nggak salah sih sebenarnya dalam beberapa aspek memang kita butuh, tetapi yang kemudian kurang tepat itu ketika tidak dilampiri dengan edukasi yang tepat. Nah, sehingga petani kita itu dalam beberapa aspek dia menerapkan kimia ini secara tidak tepat. Nah, nanti Pak Arjo bisa cerita misalnya contoh ketika bicara tentang Lombok cabai yang sekarang harganya pun lagi naik daun. Tidak naik cabai ya, naik daun. Lagi 70.000, ada yang beberapa wilayah sampai 100.000. Ya, sekarang sering mendengar istilah cabai bule, cabai keriting, cabai kuning, macam-macam itu. Nah, biasanya langsung dipotong itu kan langsung, oh ini pasti karena sakit, langsung dihajar dengan bahan kimia jeler. Sudah nggak sembuh, biayanya banyak. Nanti juga ada residu terhadap kalau ada buahnya. Sudah nggak sehat, materi yang dikeluarkannya semakin banyak, tetap tidak mempengaruhi apa-apa. Nah, kalau yang cerita sebenarnya yang terjadi apa, Pak Dr. Tiarjo ini yang lebih paham tentang hal seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya menurut saya konkret. Kita ini termasuk negara tropis yang memiliki biodiversitas terbesar kedua dunia setelah Brasil. Kita sebenarnya bisa menciptakan pestisida dengan bahan-bahan yang kita punya. Kalau orang Eropa, orang Amerika, mereka jualan obat murni kimia karena boleh jadi mereka nggak mempunyai bahan-bahan seperti kita ada di sini. Tetapi kalau kita punya, kita bisa pakai. Sederhana aja misalnya kerinyu, babandotan aja bisa dipakai untuk biopestisida. Nah, daun mimba juga bisa, tetapi persoalannya kan ini tidak pernah dikelola dengan baik, bahkan apalagi diindustrialisasikan. Nah, sehingga lebih seneng tetap kimia. Sayangnya juga yang lebih memperburuk situasi adalah pemakaian bahan kimia tidak disertai dengan edukasi kepada petani kita. Jadi petani kita bahkan sudah addicted. Saya kalau menanam sesuatu pertanian apapun produknya kalau tanpa bahan kimia kok kayaknya enggak. Ya. Jadi harus sayuran apa segala macam, akhirnya produknya enggak sehat. Kita hanya enggak pernah mengkontrol sampai aspek quality kan. Jangan-jangan sebenarnya sayuran segala macam itu kalau yang dijual di pasar itu kalau kita cek beterluan itu residu kimianya yang itu cenderung bersifat toksik racun sudah di atas ambang batas. Jangan-jangan loh ya. Nah, ini dia coba cerita tentang cabai misalnya, monggo. Pak Tri, gini Pak Tri, yang menarik ketika kalangan internasional, petani internasional itu sudah mencoba menjauhi kimia. Itu di negara modern. Nah, kita yang kata ke Pak Bambang, kita punya banyak potensi, kenapa nggak dioptimalkan Pak Tri?
Ya, gini Pak Adam. Jadi betul sekali disampaikan Dr. Bambang Sweka tadi. Jadi inilah kondisi kita. Cuman konsep yang sekarang berkembang ini, sekarang kan ada namanya pertanian masa kini dan pertanian masa depan. Maksudnya, oke. Ya, jelas pertanian masa kini itu kan sudah mengarah pada bagaimana pembangunan ekosistem pertanian atau bagaimana penciptaan lingkungan pertanian itu bisa mendukung untuk pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik. Jadi pemerintah itu punya capaian peningkatan produksi, punya capaian swasembada dengan input. Bahkan pemerintah dulu sudah mencanangkan petani sebisa mungkin kembali memperbaiki tanah. Pemerintah juga mencanangkan namanya program POG, pupuk organik granul. Sudah dibuat oleh pemerintah itu. Nah sekarang berkembang lagi ya ke masa depan itu adalah bagaimana pertanian itu yang dibikin adalah bagaimana pengelolaan lingkungan ini, lingkungan dari tanah, tanaman dan sekitarnya. Jadi sekarang bagaimana ketidaktergantungan pupuk. Nah kalau pupuk sekarang sudah di setel. Jadi siapa beli pupuk harus melalui kelompok. Kalau tidak ada, berarti petani harus menyediakan pupuk sendiri. Ketersediaan di Gapoktan gimana? Di Gapoktan itu bagaimana kalau terlambat? Karena keterlambatan tergantung pada sistem administrasi. Nah sehingga kalau petani itu bisa membuat pupuk. Nah kita di Fakultas Pertanian itu kan juga dari program dari kita di Fakultas Pertanian bagaimana rekayasa tanah, bagaimana pengkayaan mikrobia tanah. Supaya apa? Jadi pupuk yang mestinya jatuh di tanah itu kan harus lepas. Nah, lepas butuh mikrobia tanah. Sehingga di situ ada upaya rekayasa tanah dengan pemberian mikrobia tanah yang nantinya itu tanah itu menjadi subur. Nah, kalau dulu tanah harus dipupuk dengan pupuk kandang. Nah, pupuk kandang terbatas. Tanah dipupuk dengan pupuk kimia terlambat. Nah, kita punya pekerjaan dan dalam program Pajale 2015-2016 itu sudah kita keliling di tidak kurang dari 40 kabupaten. Jadi petani itu kita ajari membuat pupuk sendiri dengan bahan yang murah. Ya, cuman dari air kita jernihkan, kita sterilkan, terus itu tidak sulit, hanya pakai alat yang dibeli dari toko besi yang namanya filter. Nah kemudian kita tambahkan bahannya mudah, cuma tepung ubi kayu atau tepung tiwul instan. Nah kemudian ditambah gula pasir, bisa ditambah dengan tetes tebu, murah-murah semua itu. Nah kemudian itu sebagai starternya itu kan sebenarnya kan bakteri yang sebenarnya sudah ada di tanah dan udah lama itu petani itu mengembangkan namanya pupuk dari bahan-bahan alam, namanya pupuk alami. Dan petani banyak mengenal sebagai MOL, mikroorganisme lokal. Dan itu secara akademis itu bisa ditelusur sebenarnya MOL-nya itu mikroorganismenya apa. Nah jelas kalau kami dari akademis itu menjelaskan ini loh mikroorganismenya. Misalkan, tapi apakah kemudian di Dinas Pertanian sudah mengaplikasikan ilmu ini, Pak? Di Dinas Pertanian itu sudah lama. Nah, di Dinas Pertanian saya sudah lama itu mengunjungi di Dinas Pertanian di Jawa Timur sudah, Jawa Tengah sudah. Dulu malah Dinas Pertanian itu di lab-lab itu sudah mengenal namanya program pembuatan pupuk hayati namanya PJPR. Ya, itu kan pupuk. Kalau di DIY? Sudah juga. Bahkan saya pernah ketemu sama staf dinas itu sama-sama mereka bapak-bapak itu melatih dari kelompok-kelompok tani. Nah, kemudian klik link. Nah, kemudian kami dari akademisi istilahnya memberikan pemahaman. Jadi ada teorinya, ada prakteknya. Cuman yang dari masalah itu, nah itu di petani kan melihatnya itu cepat dan tidak. Betul tadi Pak Adam. Jadi petani itu sudah terbiasa hasilnya cepat tidak. Bukan kualitasnya ya? Bukan. Jadi kalau itu pakai bakteri mesti dibandingkan. Kalau di urea itu cepat 2 hari langsung hijau. Tapi kalau dengan pupuk buatan petani, kok lama ya? Cuman kalau diukur lama itu hijaunya lebih awet yang
pakai buatan. Nah, kalau sekarang harga Ya. cabai yang menembus 70.000 per kilogram. Ya, Ini memang cabai yang kemudian ada kontaminasi kimia, tetap laku. Ini gimana, Pak Tri? cabai 70.000 kontaminasi kimia tetap laku. Soal supply Ya. demand loh itu. Kalau istilah laku dan tidak laku itu kan masalah pasar dan masalah ketersediaan. Oke, terus? Ya, cuman kalau sudah namanya pasar ke depan, pasar masa depan itu kan kalau kita cabai, ya kita hanya tidak banyak berpikir pasar Jalan Wonosari. Tapi kalau kita berpikir pasar global, pasar internasional itu kan ada namanya jaminan keamanan, jaminan keamanan. Jadi produk yang dihasilkan petani mesti harus melalui sertifikasi. Ini organik atau non organik. Oke. Kalau organik, apa yang jadi dimasukkan? Kalau anorganik, pestisida apa yang dimasukkan? Pupuknya apa yang diberikan? Nah, kita mencoba ya ke petani-petani itu bagaimana membuat tanaman itu tidak sakit. Betul. Sejak awal. Jadi sejak awal kita berikan pupuk buatan petani yang kita didik ya, kemudian kita berikan sejak awal sejak pembibitan sehingga jadi apa yang disampaikan Pak Bambang kuning itu bagaimana tidak kuning sejak awal. Kemudian nanti bisa berbuah tidak kena penyakit sehingga fungisida tidak masuk. Oke. Nah, ketika itu tumbuh cepat, hama berkembang tidak secepat pertumbuhan tanaman sehingga insektisida masuknya kurang sehingga nanti hasilnya juga sehat. Lah kalau sudah kategori sehat, milih 70.000 kena kimia atau 70.000 atau 50.000 Organik ya. tapi semi organik atau organik. Baik, pemirsa, ini sudah kemudian yang berkembangkan ada perubahan iklim. Iklim ini yang kemudian juga memberikan dampak yang tidak baik bagi peternakan dan pertanian. Rekayasa seperti apa yang harus dilakukan agar pertanian dan peternakan bisa duduk bersama? Kami kembali sesaat lagi.